Beberapa hari yang lalu viral di media sosial, Kiai Haji Idrus Romli dari NU berdebat atau mengkritisi kelompok Salafi di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Pada hari ini kita akan membahas tentang fenomena yang begitu mengusik kita pada hari-hari ini, yaitu terjadinya perdebatan, bahkan permusuhan antara dua kelompok, dua firqah, dua jamaah yang besar di Indonesia. Yang pertama adalah Nahdlatul Ulama, salah satu ormas Islam yang mempunyai pengikut yang konon katanya puluhan juta. Dan yang kedua adalah kelompok Salafi. Nah, terjadi permusuhan, perdebatan antara dua jamaah atau dua kelompok ini, yang mana perdebatan permusuhan itu tidak hanya terjadi di antara para elitnya, para tokohnya, sampai ke akar rumput bermusuhan, saling mencaci, saling menghina satu sama lain. NU yang menyebut dirinya sebagai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Salafi adalah kelompok yang menyimpang. Mereka menyebut Salafi dengan sebutan kaum Wahabi, atau disebut juga dengan nama yang lebih ekstrim, yaitu kaum Khawarij, Neo-Khawarij, Khawarij modern. Lalu kelompok Salafi menyebut NU dengan seluruh ulama-ulama mereka dengan sebutan kelompok Ahlul Bid'ah, kelompok yang menyimpang dari sunnah Rasulullah SAW, kelompok yang membuat kreativitas dalam agama. Saudaraku yang berbahagia, permusuhan yang terjadi antara dua kelompok ini tidak hanya merugikan kelompok itu sendiri, tetapi juga merugikan kaum muslimin, merugikan umat Islam yang ada di Indonesia. Anda bisa bayangkan berapa banyak hari ini para pemuda-pemudi Islam di Indonesia, khususnya yang ingin berhijrah, ingin mendalami agama, ketika mereka melihat di media sosial perdebatan antara ulama-ulama Salafi, muballigh atau dai Salafi dengan ulama-ulama NU, yang perdebatannya sudah sampai ke tahap saling mencaci dan saling menyesatkan satu sama lain. Efeknya apa? Umat menjadi bingung. Mereka menjadi khawatir, menjadi gamang. Yang mana yang harus kami ikuti? Padahal sebagaimana yang kita ketahui bahwa NU dan Salafi adalah dua kelompok Ahlus Sunnah, yang perbedaan mereka hanya pada perbedaan dalam hal furu' atau yang kita sebut dengan nama fikih. Saudaraku yang berbahagia, nah, ketika umat ini bersatu, seluruh kelompok kaum muslimin, baik itu NU, Salafi, Muhammadiyah, Jama'atul Tabligh dan sebagainya, bersatu di Indonesia ini, maka umat ini akan kuat. Islam ini akan mendapatkan kemenangan, dan musuh-musuh Islam akan mudah kita kerdilkan. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Kita satu sama lain saling berpecah, saling menyesatkan. Padahal perbedaan di dalam Islam adalah sesuatu yang sunatullah, yang sesuatu yang pasti akan terjadi, yang mana perbedaan dalam pemahaman agama itu sendiri, Al-Quran dan Sunnah, itu merupakan hukum alam. Yang di dalam Al-Quran sendiri banyak terdapat ayat-ayat zon, yang dimana di situ terbuka pintu untuk melakukan interpretasi atau menafsirkan. Nah, ada beberapa hal yang menjadi perdebatan antara Salafi dan NU, yang mana perdebatan ini mengacu pada perpecahan satu sama lain. Beberapa hari yang lalu viral di media sosial, Kiai Haji Idrus Romli dari NU berdebat atau mengkritisi kelompok Salafi di Indonesia. Salah satu yang dikritisi oleh beliau adalah pemahaman kelompok Salafi yang tidak mau mentakwilkan
ayat-ayat yang mutasyabihat. Seperti ayat yang berbunyi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Yang menurut kelompok Salafi maknanya adalah Allah bersemayam di atas arsy dengan makna dalam artian Allah itu berada di arsy. Menurut kelompok NU tidak bisa ditakwilkan seperti itu. Karena NU berpaham Asy'ari, mereka mentakwilkan bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu maknanya adalah Allah mempunyai kekuasaan yang kekuasaannya itu meliputi arsy. Lalu dalam ayat lain disebutkan di dalam surah Al-Fat ayat 10, Yadullahi fawqa aydihim. Kelompok Salafi mengartikan yadullah itu adalah tangan Allah. Tetapi menurut kelompok Asy'ari di Indonesia adalah NU, mereka mengatakan tidak bisa seperti itu. Ayat ini harus ditakwilkan. Yadullah maknanya ada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, terjadi perbedaan pendapat antara Salafi dan NU. Salafi mengatakan kelompok NU yang Asy'ari mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat, berarti mereka telah menyimpang. NU pun membalas Salafi yang justru menyimpang dari Islam, karena mereka mengartikan, menafsirkan ayat-ayat seperti yadullah, tangan Allah, itu dengan makna bahwa Allah mempunyai fisik seperti manusia, mempunyai tangan seperti tangan manusia. Ini adalah bentuk penyimpangan, kata NU yang merupakan kelompok Asy'ari. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, yang ingin saya kritisi adalah apa yang Anda lakukan. Perdebatan yang terjadi antara dua kelompok ini, termasuk antara para ulama yang ada di antara dua kelompok ini, justru merugikan umat Islam itu sendiri. Umat jadi bingung mana yang harus diikuti, karena masing-masing pihak mengakui mereka adalah mewakili ahlus sunnah itu sendiri. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai seorang muslim tidak sepantasnya kita saling berpecah belah satu sama lain. Al-mu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Orang beriman itu, kata Rasulullah, seperti sebuah bangunan, seperti sebuah gedung yang satu sama lain saling menguatkan, bukan saling menghina, bukan saling merendahkan kita, bukan saling menjauhi, bukan saling menjelekkan, bukan saling mentahzir satu sama lain. Kita seperti bangunan yang harus saling menguatkan. Tidak ada jamaatul muslimin saat ini, yang ada hanyalah jamaah min jamaatil muslimin, satu kelompok dari banyaknya kelompok-kelompok kaum muslimin. Karena itu kita kalau ingin Islam ini kuat, kaum muslimin ini maju, stop berbagai perdebatan yang tidak bermanfaat dan tidak berfaedah. Apalagi perdebatan itu Anda siarkan di media sosial, di Facebook, di YouTube dan sebagainya. Orang-orang awam yang melihat, mereka jadi bingung. Akhirnya apa? Mereka semakin jauh dari agama. Na'udzubillah min zalik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kelompok ini dua-duanya adalah ahlus sunnah. Ulama-ulama baik dari Salafi maupun NU harus kita hormati satu sama lain. Perbedaan mereka dalam berijtihad, dalam berbeda pendapat, itu adalah sesuatu yang biasa. Bahwa memang di dalam Islam terbuka pintu untuk khilaf atau ikhtilaf, perbedaan pendapat. Bahkan dalam hal tauhid saja, dalam hal akidah saja, seperti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, menafsirkan atau mengartikan apa itu Allah beristawa di atas arsy, itu terjadi juga perbedaan pendapat. Itu dalam hal akidah. Dan kita sebagai seorang muslim, ayo kita tunjukkan mulai dari sekarang, kita bertoleransi satu sama lain dengan saudara kita yang berbeda dalam memahami suatu nas, baik itu Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Kita adalah ahlus sunnah. Kita adalah bagian dari kaum muslimin yang besar ini. Sebagaimana pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Karena itu, selagi umat ini bersatu, kita akan kuat. Tapi kalau kita berpecah satu sama lain, membentuk kelompok-kelompok, saling menjelekkan, saling mentahzir, saling menyesatkan satu sama lain, maka yang terjadi adalah musuh-musuh Islam bertepuk tangan, dan kaum muslimin yang awam akan semakin kebingungan dengan sikap kita. Mudah-mudahan berfaedah.
Saya ingin kebaikan untuk kita semua. Wallahul mawafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.